Artinya, orang yang beli produk digital dan mengkonsumsi produk digital kamu bisa berubah dari titik A ke titik B, menyelesaikan masalah mereka, menjadi solusi buat problem mereka. Kalau produk digital kamu bisa seperti itu, maka pastinya akan cuan. Pastinya akan bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Hai, balik lagi bareng aku Umar di podcast Cerita Pembelajar season 30, Passion Jadi Uang. Kamu tentunya sudah mendengarkan episode-episode sebelumnya di mana kita ngobrolin seputar infopreneurship, menjadi seorang infopreneur. Dan infopreneur pasti membuat produk informasi. Bisa buku, e-book, e-course, training, webinar, coaching, mentorship, dan lain-lain. Tapi di era digital sekarang, yang paling diminati adalah produk digital. Produk digital diminati oleh penjual dan juga pembeli. Aku secara pribadi senang banget menjual e-book dan juga senang mengkonsumsi e-book. Praktis, nggak perlu nunggu pengiriman, nggak perlu nyimpan ribet-ribet, dan bisa kita akses kapanpun dimanapun. Maka, produk digital is the way, adalah jalannya untuk kita bisa segera memonetisasi passion kita jadi uang. Keunggulan dari produk digital adalah kita bisa bikin sekali dan dijual berkali-kali, karena bentuknya adalah aset digital. E-book bentuknya PDF doang. Video e-course bentuknya adalah digital juga. Sehingga kita nggak perlu lagi seperti buku kita cetak, kita kirimkan, kita packaging, nggak perlu ribet-ribet seperti itu. Nah pertanyaannya, produk digital mana yang paling cuan, yang paling tinggi duitnya? Sebetulnya tidak ada standar baku. Karena sebuah e-book yang biasanya dijual dengan harga murah, misalnya 49.000, 99.000, bisa juga kamu pengen jual 1 juta juga boleh. E-course bisa dijual murah, bisa jual mahal. Produk digital yang paling cuan adalah yang paling bagus, yang paling berkualitas. Apa maksudnya bagus dan berkualitas? Bukan berarti ilmunya lengkap, kontennya banyak, bukan. Tapi yang paling ngebantu audiens kamu, customer kamu untuk mencapai goals yang mereka inginkan. Pastikan produk digital kamu bukan cuma sekedar kamu taruh informasi, pengetahuan, tapi benar-benar kamu rancang secara transformatif. Artinya, orang yang beli produk digital dan mengkonsumsi produk digital kamu bisa berubah dari titik A ke titik B, menyelesaikan masalah mereka, menjadi solusi buat problem mereka. Kalau produk digital kamu bisa seperti itu, maka pastinya akan cuan. Pastinya akan bisa memberikan keuntungan yang lebih banyak. Tentu saja ada namanya value ladder, ada aspek-aspek harga yang mempengaruhi sesuai dengan format produk digitalnya. Low ticket, medium ticket, high ticket. Dan ini secara umum di industri, artinya boleh kamu ikuti, boleh juga tidak kamu ikuti. Yang paling rendah umumnya, yang udah berbayar ya, kita nggak masukin yang lead magnet gratisan. Paling umum yang paling rendah adalah e-book. Biasanya dibanderol di harga di bawah 100.000. E-book adalah format PDF yang dibaca, bisa di handphone, bisa di laptop, bisa di tablet. Dan pastikan ketika kita membuat e-book, jangan pakai cara berpikir nulis buku. Kenapa? Orang beli buku udah expect tebalnya 200 halaman, tebalnya 100-an halaman seminimalnya, dan isinya banyak teks. Tapi e-book dikonsumsi di laptop, terutama di handphone lebih sering. Jadi kita harus buat tulisannya sedikit lebih besar supaya lebih mudah dibaca, enak bacanya, ngalir bacanya. Buku bisa selesai dalam 3 jam, 5 jam, 6 jam, tapi e-book kalau bisa 30 menit tuntas. Maka e-book 10 halaman, 20 halaman sangat-sangat oke. Yang penting bisa membantu menyelesaikan satu masalah yang spesifik. Ketika kita udah punya e-book kita bisa terus mempromosikannya sembari kita membuat produk-produk berikutnya. E-book adalah produk awalan buat kamu yang pemula karena paling mudah dibuatnya. Apalagi dengan bantuan AI. Kemudian di medium ticket ada yang namanya e-course, online course. Bentuknya video, bisa kamu kemas dalam bentuk apapun menggunakan berbagai platform LMS atau sesimpel link YouTube unlisted yang kamu bagikan ke audiens. Biasanya e-course ini harganya di sekitar atas 100.000, lebih dari 100.000, tapi masih di bawah 500.000. Umumnya paling sering orang jual di 300 ribuan. Jadi sweet spot banget untuk e-course.
Dan e-courseku saat aku rekam ini rata-rata memang di 300 ribuan. Sehingga ketika orang beli e-course, mereka mendapatkan experience yang lebih. Karena banyak orang nggak suka baca, tapi suka nonton. Jadi mereka akan mendapatkan video-video tutorial, video-video materi yang sekali lagi pastikan jangan hanya sekedar ngajar. Jangan hanya sekedar memberikan konten, memberikan informasi. Nggak powerful. Tapi kamu harus memberikan video-video yang kau ditonton dan dipraktekin memang memberikan transformasi. Lalu kemudian di high ticket. Biasanya sekitar angka 1 juta ke atas. Atau mungkin 500 ribu ke 1 juta udah dibilang need to high ticket. Kita anggaplah 1 juta ke atas. Experience yang didapat harus udah lebih lagi. Benar-benar ada kamunya di sana. Maka di model ini biasanya banyak mentoring dan coaching. Kamu hadir langsung untuk membimbing klien kamu, audiens kamu yang udah bayar supaya mereka benar-benar berubah. Kamu ajarkan secara langsung, kamu bimbing secara langsung, mereka bisa langsung tanya kamu kapanpun. Karena harganya udah lebih mahal. Ini hanyalah standar industri yang umum saja, bukan standar bahkan. Hal yang menjadi best practice. Bisa kamu terapkan, boleh juga kamu ngide sendiri. It's okay. Pertanyaannya, kamu pengen bikin yang mana dan fokus ke yang mana, tergantung dengan kapasitas kamu, kompetensi kamu, dan kamu lebih enjoy yang mana. Yang mana yang menjadi favorit kamu. Meskipun aku sangat-sangat senang menjadi seorang coach, nge-mentorin orang, tapi yang favorit aku masihlah e-course. Kenapa? Karena itu adalah sweet spot, harganya masuk, cuan banget, tanpa aku harus hadir terus di Zoom, memberikan waktu yang aku punya. Kalau buat kamu, gimana? Silahkan pikirkan dan silahkan praktekin di bisnis infopreneur kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.